introduce myself. My name is Gede Aprilia Sena. You can call me Sena. NPM 23411169. Kelas MNJ 23C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi rancangan sistem pajak ilmu ekonomi mikro. Rancangan sistem pajak ilmu ekonomi mikro menyusun sistem yang efektif dan adil dalam mengatur pajak, membantu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari sistem pajak. Tujuan dari sistem pajak mendapatkan sumber pendapatan yang cukup untuk pembiayaan negara, mempengaruhi distribusi pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen sistem pajak. Komponen-komponen sistem pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pajak penghasilan, potongan sebagai pendapatan masyarakat untuk pembiayaan negara. Yang kedua ada pajak konsumsi, potongan pada setiap transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan, potongan atas kepemilikan properti. Yang keempat ada pajak lain, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak waris. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan dalam penetapan tarif pajak. Pendekatan dalam penetapan tarif pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pendekatan progresif. Tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua, ada pendekatan proporsional. Tarif pajak tetap pada setiap tingkat pendapatan. Yang ketiga, ada pendekatan regresif. Tarif pajak menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Selanjutnya di sini saya akan membahas implikasi sistem pajak terhadap ilmu ekonomi mikro. Implikasi sistem pajak terhadap ilmu ekonomi mikro dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penentuan harga. Pada pajak dapat menyebabkan perubahan pada penawaran dan permintaan, mempengaruhi harga dan jasa. Yang kedua ada alokasi sumber daya. Pajak mempengaruhi kebutuhan konsumen dan produsen dalam menggunakan sumber daya. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Penyeimbangan sistem pajak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas dampak pajak terhadap perilaku konsumen. Dampak pajak terhadap perilaku konsumen juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada respon elastis permintaan. Pajak dapat mengubah keputusan konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua ada perubahan pola konsumsi. Pajak dapat menggeser referensi konsumen terhadap jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada akumulasi pembelian. Kenaikan tarif pajak dapat mendorong konsumen untuk menunda atau mengurangi pembelian. Nah, yang selanjutnya ada dampak pajak terhadap perilaku produsen. Dampak pajak terhadap perilaku produsen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada investasi. Tingkat pajak mempengaruhi keputusan produsen dalam melakukan investasi baru. Yang kedua ada produksi. Tarif pajak dapat mempengaruhi output dan tingkat produksi. Yang ketiga ada perekrutan tenaga kerja. Pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja baru. Dan yang terakhir, saya akan membahas evaluasi dan perbaikan sistem pajak. Sistem pajak perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan adanya efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengumpulan pajak. Penyusunan reformasi perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan dan mencapai tujuan yang lebih baik. Sekian video pembelajaran dari saya tentang materi rancangan sistem pajak ilmu ekonomi mikro. Jika ada salah kata saya minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun.
Sekian dan terima kasih.